Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Kiswarowati, guru IPAS SMK Negeri 1 Prengapus, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya melakukan uji kinerja di SMK Negeri 1 Prengapus. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Walaupun cuaca panas, tetap jaga kesehatan ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran pagi ini, silahkan berdoa dulu. Kita dipimpin ketua kelas ya, Ancas. Pagi siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Bella mau ngecek kehadiran dulu. Ya. TO1. Ada Hiban? Ada. Ahmad Nur? Ancas? Aptanta? Oke. Kemudian Catur? Fandi? Muhammad Fadil? Oke. Muhammad Arya? Prima? Raffi? Rananta? Rasya? Rendra? Ria Fardika? Rizky Irawan? Rafiq? Sabil? Sandika? Semesta? Apa ada yang belum dipanggil? Siapa? Muhammad Awal. Oh iya, kelewat ya. Oke. Topinya dilepas. Oke, nah pagi ini kita akan mempelajari mengenai energi terbarukan. Nah, silakan itu dibaca. Rosyad Ridho Al-Hakim itu dalam penelitiannya mengatakan seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah memungkinkan penggunaan energi yang meningkat pula. Kebutuhan energi di masyarakat sebagai ujung tombak berbagai sektor kehidupan manusia seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan ekonomi. Kemudian, nah di Republik Indonesia ini memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat melimpah. Ada panas bumi, kemudian energi air, energi angin, bioenergi, kemudian ada energi arus laut, energi nuklir, dan energi surya yang dapat diterapkan dan dimanfaatkan di setiap wilayah Indonesia. Nah, kemudian Muhammad Hasan juga melakukan penelitiannya. Diketahui bahwa jumlah pembangkit listrik EBT. EBT itu adalah apa? Ada singkatannya itu? Energi baru terbarukan. EBT yang terpasang di Indonesia saat ini mencapai sebesar 10,6 gigawatt atau 14% dari jumlah pembangkit dan selebihnya menggunakan energi fosil. Nah, Indonesia menuju target pembangunan EBT ini menjadi 19.900 megawatt atau 28% pada tahun 2030 nanti. Nanti berarti tahun 2030 targetnya itu 28% Indonesia itu sudah menggunakan energi terbarukan. Sehingga masih memerlukan penambahan pembangunan pembangkit EBT sebanyak 9.300 megawatt
dari tahun 2021 sampai dengan 2030. Nah, coba di rumah kalian pasti banyak peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik. Apa saja? Kipas, apa? Magicom, TV, kulkas, mesin cuci, lampu. Nah, hampir semua perabotan rumah tangga yang ada di rumah itu menggunakan listrik ya. Sumbernya dari mana itu? Nah, PLN itu dari mana? Dari fosil ya. Nah, fosil itu tadi bisa diperbarui atau tidak? Tidak. Kalaupun bisa diperbarui, itu membutuhkan waktu ratusan atau bahkan jutaan tahun ya. Jadi itu tidak termasuk tidak dapat diperbarui. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu mengungkapkan ide dan gagasannya mengenai energi terbarukan di lingkungan sekitarmu. Kemudian peserta didik mampu menyusun alat dan bahan dengan tema energi terbarukan. Nanti alatnya sudah disediakan, tinggal kamu susun. Nah, lihat dulu ini. Contohnya, apa itu sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus dikembalikan. Sumber energi terbarukan tidak akan habis karena sumbernya yang alami. Contoh sumber energi terbarukan adalah cahaya matahari, panas bumi, angin, air, biomasa, biogas, dan gelombang laut. Penggunaan sumber energi terbarukan lebih bersih dan tidak menghasilkan polusi udara seperti energi tak terbarukan. Supaya bisa semakin memahaminya, kita cari tahu contoh sumber energi terbarukan yuk. Berikut ini contoh sumber energi terbarukan. Air. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena sifat gravitasinya, yaitu selalu mengalir dari permukaan tinggi ke yang lebih rendah. Sumber energi dari air ini dimanfaatkan dengan cara pemasangan kincir air dan pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Cahaya matahari. Cahaya matahari atau surya juga bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energi dengan sebuah alat yang disebut panel surya. Panel surya ini bisa menyerap cahaya matahari untuk dimanfaatkan jadi bentuk energi lainnya. Salah satunya adalah listrik. Angin. Kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi lain dengan memanfaatkan teknologi kincir angin. Kincir angin bisa dimanfaatkan untuk mengubah angin jadi energi gerak dan kemudian jadi energi listrik. Jenis energi ini hampir bisa dilakukan di seluruh dunia karena angin ada di seluruh dunia. Panas bumi. Jenis energi yang satu ini asalnya dari dalam inti bumi yang panas. Teknologi panas bumi atau geothermal biasanya dipasang di dekat gunung berapi yang masih aktif. Biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari bahan organik yang asalnya dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan. Biasanya asalnya dari limbah sisa nabati yang tidak terpakai, seperti jagung, kopi, atau ikan laut. Hasil pengolahan ini bisa dijadikan bahan bakar mengganti minyak. Gelombang laut. Pasang surut air laut juga bisa menjadi sumber energi terbarukan yang diubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik dari gelombang laut ini adalah turbin. Turbin pembangkit listrik ini hanya bisa diletakkan di laut yang memiliki ombak besar. Nah, teman-teman, itu dia pengertian sumber energi terbarukan beserta contohnya. Dan juga Nah, itu tadi adalah macam-macam energi terbarukan. Nah, apa yang kalian pikirkan? Bagaimana mengembangkan energi terbarukan di lingkunganmu? Gimana? Kira-kira kamu mau membuat apa untuk di lingkungan sekitarmu? Kincir angin? Bisa. Oke, sekarang saya bentuk kelompok dulu ya.
Masing-masing kelompok itu anggotanya 5 anak. Saya bagi langsung aja. Kelompok 1 ada Hiban, Ahmad Nur, Ancas, Abtanta, sama Catur. Kelompok 2 Fandi, Muhammad Fadil, Muhammad Arya, Muhammad Awal, sama Prima. Kemudian kelompok 3 Raffi, Rananta, Rasya, Rendra, Ria, Fardika. Kelompok 4 Rizky, Rafiq, Sabil, Sandika, dan Semesta. Nah sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, masing-masing kelompok akan saya bagi LKPD, kemudian materi ajar dan peralatannya. Kelompok 1 mana? Nih kelompok 1. Kelompok 2. Tapi kok kene iki ono matahari ceng. Betul, nanti keluar. Kelompok 2 ini ya? Pakai itu nggak bisa, harus pakai matahari. Panas kan dari panas. Harus pakai panas. Kelompok 3 mana? Kelompok 3? Kelompok 4. Unik ya. Ada yang double nggak ini ya? Materi ajarnya ada yang double nggak? Kedobelan nggak? Oke, nggak apa-apa. Nah, silakan dibuka LKPD-nya itu. Di situ sudah ada bagaimana cara menyusun peralatannya. Silahkan disusun dulu. Nah, nanti perhatikan. Kalau sudah berbentuk seperti ini, kalau sudah disusun seperti ini, nanti silahkan kalian keluar ya. Jadi ini tuh harus dijemur di bawah sinar matahari. Gitu. Paham? Nah, nanti di LKPD itu ada waktu setelah 5 menit, silahkan diukur arus dan tegangannya. Kemudian setelah 10 menit juga dihitung arus dan tegangannya. Nanti ngukurnya pakai avometer ini. Nah, meter ini. Nih, saya bagi satu-satu. Nah, nanti itu pasti butuh tali pengait dan double tip. Nanti silahkan ambil ke depan ya untuk mengaitkan. Jadi nanti jadinya seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang energi terbarukan. Perkenalkan, nama saya Prima Rastra Brilian. Perkenalkan, nama saya Fanda Cistiawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Kurniadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awal Ragadita. Dari hasil penelitian kami tentang ukur arus tegangan daya, waktu 5 menit, arus 0,10 ampere, tegangan 0,03 volt, daya 0,003. Waktu 10 menit, arus 1,10 ampere, tegangan 0,09 volt, daya 0,099 watt. Pertanyaannya? Setelah alat tersusun, apakah kipasnya berputar atau tidak? Jelaskan. Bisa, karena terkena paparan sinar panas matahari. Jika tidak, ya tidak. Apakah saat kipas berputar terjadi perubahan energi? Jelaskan. Ya, energi panas matahari menjadi energi gerak. Jelaskan bagaimana proses terjadinya energi listrik pada kipas angin panel surya tersebut. Energi panas diserap menjadi energi listrik, diubah menjadi energi gerak untuk menggerakkan kipas. Berikan contoh dan jelaskan energi terbarukan lainnya yang bisa dikembangkan di lingkungan sekitarmu. Energi air, menggerakkan kincir air lalu berubah menjadi energi listrik, lalu disalurkan listrik ke rumah tangga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau menanggapi ini? Kelompoknya Sabil. Gimana tadi penampilannya? Sangat bagus ya. Ini lebih ya detail penjelasannya dari yang dilakukan tadi. Oke. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, sekarang jadi panel surya ini mengambil energi dari apa? Sinar matahari. Nah, panel surya ini sudah mulai dikembangkan terutama di mana? Di jalan-jalan, lampu jalan itu biasanya atasnya ada panel suryanya. Nah, itu digunakan untuk menghemat energi listrik. Selain panel surya, kita juga bisa menggunakan biogas. Biogas itu dari apa? Biogas dari kotoran sapi. Kemudian briket juga bisa. Kalau briket itu dari bisa kelapa, tepung kelapa. Kemudian dari bonggol jagung itu juga bisa. Dari kayu juga bisa. Itu ya. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Ya. Oke, terima kasih. Kalian lebih menyenangkan kalau praktikum ya? Oke. Nah, silahkan siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Oke, Arya, silahkan. Apa? Bentar. Apa Arya?
Pelan-pelan, salah satu energi terbarukan yang dapat dikembangkan di lingkungan adalah menggunakan panel surya. Kemudian apa lagi? Panel surya dapat digunakan menyuplai listrik rumah tangga. Ya, jadi kesimpulannya, salah satu energi terbarukan yang bisa dikembangkan di lingkungan sekitar yaitu menggunakan panel surya. Panel surya ini bisa digunakan menyuplai listrik rumah. Nah, sekarang Bu Ella punya soal, silahkan dikerjakan. Ini ada 5 soal. Jadi masing-masing anak mengerjakan satu ya. Bawa ke belakang. Dua, tiga, empat, lima, enam. Coba yang belum dapat siapa ini? Oke. Waktunya hanya 10 menit ya. Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Di 10 menit waktunya. Ya kasih nama dong. Kasih nama kelas, jangan lupa. Ada yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Udah semua? Udah, silakan dikerjakan dulu. Saya deskripsi Bu Ella mu di mana? Nih. Dudal. Silahkan itu soal dan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan apa adanya, silahkan dikumpulkan ke depan. Sini LKPD disendirikan, jangan jadikan satu. LKPD-nya mana? Oke. Oh, itu di bawah aja. Ya. LKPD-nya. Yuk, kelompok 2 mana? Enggak, bawa aja buat belajar. Ya, silakan dikumpulkan. Oke. Ya, Pandi.
LKPD-nya ini. Sudah semua? Ya? Yuk Arya, apa adanya silahkan dikumpulkan. Sebentar, jangan dipakai dulu itu, masih dilepas dulu. Dilepas dulu. Ya Arya. Oke, perhatikan dulu. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita akan masuk bab bumi dan antariksa. Jadi silakan dipelajari dulu, dibaca dulu untuk pertemuan minggu depan. Ya. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.